Keterampilan guru abad 21. Menurut International Society for Technology in Education, karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya. Membagi keterampilan guru abad 21 menjadi 5 kategori. Yang pertama, mampu memfasilitasi, menginspirasi belajar, dan kreativitas siswa. Dengan indikator diantaranya sebagai berikut: mendorong, mendukung, memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kedua, merancang, mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Dengan indikator diantaranya sebagai berikut: mengembangkan lingkungan belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua siswa merasa ingin tahu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, itu menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital dengan indikator sebagai berikut. Itu yang contohnya itu berkolaborasi dengan siswa, sejawat dan komunitas menggunakan tol dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi siswa. Itu yang keempat, mendorong dan menjadikan model tanggung jawab dan masyarakat digital dengan indikator diantaranya sebagai berikut. Itu contohnya mendorong, mencontohkan dan mengajar secara sehat, legis dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual dan dokumentasi sumber belajar. Yang kelima itu berpartisipasi dalam mengembangkan dan kepemimpinan profesional dengan indikator sebagai berikut. Itu contohnya berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran. Materi tentang peran guru abad 21. Pada abad 21, dengan menuntutnya peran guru yang semakin optimal dan yang dimana guru lebih berperan dan bertindak sebagai mentor-mentor pendamping, pembimbing, dan pelatih dengan kebijakan serta pengetahuan pengalamannya. Peran guru dalam pembelajaran abad 21 ini yang berdasarkan penyusunan kerangka kerja yang dimana UNESCO mengembangkan pilar 4 belajar, yaitu pertamanya ada learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Nah, yaitu dengan adanya kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan juga memanfaatkan materi pengetahuan serta di mana siswa harus siap belajar untuk menghadapi situasi baru yang dimana mereka dapat memerlukan keterampilan. Nah, di situ ada 4 tema khusus, yang relevan dengan kehidupan modern. Pertama itu ada kesadaran global, yang kedua ada literasi finansial, ekonomi, bisnis, dan juga kewirausahaan. Yang ketiga ada literasi kewarganegaraan, dan yang keempat itu ada literasi kesehatan. Nah, selanjutnya yang kedua itu learning to do, yaitu artinya untuk belajar untuk keterampilan, yang dimana kita dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam warga masyarakat yang berkembang secara cepat. Nah, sehingga siswa dapat memerlukan pengetahuan yang akademik dan terapan yang menghubungkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Nah, yang ketiga itu ada learning to be, yang artinya belajar untuk menjadi sesuatu. Nah, yaitu kita dapat memberikan kesempatan besar kepada siswa untuk mengeksplorasikan minat, bakat, dan kepentingan mereka dengan mengembangkan rasa kepercayaan diri mereka dan kemandirian mereka.
Nah, yang terakhir itu ada learning to live together. Nah, yaitu artinya belajar untuk hidup bersama-sama. Yaitu yang dimana siswa dapat belajar bersama-sama sehingga akan memberikan kesempatan untuk mereka dengan adanya terlibat aktif dalam diskusi mereka. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan IPM 2391036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran konsep pembelajaran abad 21. Konsep pembelajaran abad 21 adalah pendekatan pendidikan yang menekankan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di dunia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, pembelajaran tidak hanya terfokus pada penguasaan materi, tetapi akademik, juga perkembangan keterampilan hidup yang relevan. Di sini, pembelajaran konsep abad 21 menggunakan 4C yang terdiri dari critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Critical thinking yaitu siswa mampu berpikir kritis, merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah dan mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua yaitu creativity. Siswa tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata-kata dalam tulisan, namun kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Terus yang ketiga itu communication. Communication sebagian kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Berarti itu siswanya mampu berpikir secara kritis dan menyampaikan apa yang ia ketahui saat menjelaskan. Terus yang keempat yaitu collaboration, adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau berupa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Nah, itu artinya siswa dapat berkolaborasi dari teman ke temannya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Contohnya itu seperti kerja kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu keutamaan guru dalam mengajarkan ilmu dan pahala jariah tanpa batas dalam Islam. Belajar atau mengajarkan ilmu adalah suatu keharusan bagi setiap manusia. Seseorang bisa berubah dari tidak tahu menjadi tahu melalui proses belajar itu. Pada abad 21 ini, peran guru semakin kompleks karena tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Tujuan pendidikan akan terlaksana atau terwujud apabila seorang guru bisa melakukan berbagai cara dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar, di antaranya seperti melatih, membimbing, menasehati, memberi contoh yang baik, memberi motivasi belajar, serta bahkan mendoakan siswa-siswanya tersebut. Cara-cara tersebut yang harus dilakukan secara konsisten oleh seorang guru. Menurut Kamal dalam bukunya tahun 2018 halaman 5. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Setelah untuk kesimpulan materi ini, yaitu guru abad 21 memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi. Karakteristik keterampilan guru abad 21 mencakup 5 aspek utama, yaitu yang pertama kemampuan memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa. Yang kedua, merancang pengalaman belajar berbasis digital. Yang ketiga,
menjadi model pembelajaran era digital. Yang keempat, mendorong tanggung jawab digital. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pengembangan profesional. Konsep pendidikan abad 21 yang diterapkan di Indonesia menekankan pada keterampilan abad 21 yang sering disebut 4C. Apa itu 4C? Critical thinking, berpikir kritis, creativity atau kreativitas, communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis, berinovasi, serta beradaptasi dan perubahan zaman.